Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sampaikan cerita ketika umroh bersama Az-Zahra ke-13, saya akan sampaikan quote-nya terlebih dahulu. Suatu hari dia melihat seseorang sedang menciumi anaknya yang masih kecil. Lalu ia bertanya, "Apakah engkau mencintainya?" Orang itu menjawab, "Ya." Ia berkata, "Ini gambaran kecintaanmu kepadanya karena kamu yang melahirkannya. Maka bagaimanakah dengan cinta Allah kepadanya karena dialah yang telah menciptakannya?" Baiklah, judul dari kisah ke-13 ini adalah Sajadah yang Hilang. Ada seorang yang sudah cukup sepuh, usianya sekitar 74, namanya sebut saja Pak Kip begitu, membeli sajadah di sekitar Masjid Kuba. Ya, harganya kalau uang Jokowi, sebut saja di sana orang menyebut uang rupiah itu uang Jokowi, yaitu 103. Dia sangat senang sekali karena beliau merasa pada kunjungan yang pertama ziarah di Madinah itu dia mendapatkan barang yang cukup murah. 100.000 rupiah mendapat 3 sajadah tebal dan lebar. Maka dengan semangat dia berikan uangnya dan dia pilih sajadah yang cukup bagus. Kemudian dia bawa ke dalam bis dan dia tampak wajahnya cukup cerah ceria. Dia bercerita bahwa sajadah itu nanti akan digunakan untuk oleh-oleh orang-orang atau cucu maupun anaknya di tanah air. Tetapi tentu saja masih kurang karena dia hanya membeli 3 sajadah. Kemudian sajadah itu hanya dia lipat dan dia bawa ke terminal bis atau tempat pemerintahan bis, kemudian beliau naik tanpa sajadah itu diikat. Dan singkat cerita, pulanglah pulanglah rombongan ke hotel yang ada di Madinah. Ya. Kemudian salah satu teman ada yang menanyakan, "Pak, kelihatannya sajadahnya kok hanya sedikit, kalau 3 mestinya lebih tebal." Kemudian ketika dia masuk di kamar, dia hitung. Dan ternyata benar bahwa sajadah itu hanya 2 buah. Alangkah kecewanya Pak Kip tadi. Dia berusaha mencari ke sana kemari dan mengajak temannya untuk mengulangi perjalanannya biar bisa ketemu. Karena orang itu bingung, kemudian diberikanlah hiburan agar Pak Kip tidak usah bingung karena nanti di tempat lain masih banyak sajadah yang seperti itu dan beliau bisa membeli lagi. Mungkin saja harganya lebih murah. Pak Kip menjadi lebih tenang. Kemudian beliau mengingat-ingat di mana kira-kira sajadah itu jatuh. Dia menanyakan, apakah kira-kira ketika dia mengambilnya itu hanya 2? Ya, ada salah satu teman yang melihat mengatakan tidak, beliau sudah mengambil 3. Tetapi ketika membawa dia hanya diseka begitu, tidak ditali, mungkin jatuh di sana. Tetapi ada yang menyangkal, tidak mungkin karena kalau toh jatuh wong barang itu besar sehingga mesti ada yang tahu. Maka kemungkinannya yang terbesar adalah bahwa sajadah itu jatuh di dalam bis dan dia tergesa-gesa turun ketika sampai di hotel. Itulah sebabnya
Maka ketika kita membeli barang, kita harus hati-hati, tidak perlu tergesa-gesa turun dari bis. Maka ini hikmah dari cerita yang saya sampaikan, agar ketika kita membawa oleh-oleh itu benar-benar dihitung kalau tidak mau kecewa, benar-benar dijaga kalau tidak mau kecewa. Seperti kisah Pak Akib tadi itu membawa hikmah bagi kita agar kita selalu waspada dan hati-hati agar barang yang telah kita beli tidak hilang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun lewat dunia maya. Salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pilihan Allah yang telah membawa kita minadul mati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa semua umat Islam tentu mau melihat atau mengunjungi tanah suci untuk berziarah ya ke makom Rasulullah SAW, dan juga untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Kita semua yakin dan percaya bahwa tanah suci merupakan anugerah bagi Allah untuk manusia, di mana merupakan satu wahana ya pertemuan umat Islam seluruh dunia saat itu. Kita semua tentu akan ingin sekali mengikuti kegiatan itu berupa haji. Kalau toh tidak haji karena terlalu lama untuk menunggunya, mungkin kita bisa berumroh ya. Kemudian kita juga tahu bahwa tanah suci ini banyak keajaiban di sana, banyak hal-hal yang di luar nalar begitu, tetapi itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kisah, beberapa hal yang terjadi yang merupakan keajaiban dan hal-hal yang menarik yang terjadi di tanah suci, yang merupakan testimoni dari apa yang saya alami, dan juga dari referensi yang pernah saya dengar, saya baca, kemudian saya ulang kembali untuk menceritakan di sini. Tentu saja ini masih banyak kekurangan ya, tidak seindah apabila Anda bisa berkunjung ke tanah suci sendiri, tapi setidaknya mudah-mudahan memberikan motivasi akan kerinduan kita, terutama bagi yang belum pernah, yang sudah pernah ke sana pun sangat rindu ya untuk bisa hadir di tanah suci kembali ya. Yang saya hormati para pirsawan semuanya, jadi tujuan saya untuk mengunggah ini adalah untuk membunuh lupa, biar waktu yang ada pada diri saya setelah pensiun ini masih memiliki manfaat bagi orang lain, sehingga saya membuat konten ini. Kemudian saya juga ingin memiliki satu jejak digital yang mudah-mudahan nanti setelah saya meninggal bisa diputar kembali dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, saya bertujuan untuk meningkatkan keimanan untuk saudara-saudara semua, juga untuk diri saya sepanjang masih hidup ini. Mudah-mudahan iman kita tetap meningkat ya, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqillah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kita meninggal selain memeluk agama Islam. Kita pertahankan keimanan kita, kita pertahankan keislaman kita, tidak hanya untuk diri kita, sampai anak cucu kita. Kemudian saya pesankan kepada anak cucu saya, kepada saudara-saudara sekalian, tegakkan sholat,
tegakkan sholat sebagaimana Rasulullah berfirman, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu imaduddin faman aqomaha faqad aqomaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama, siapa yang menegakkan agama dia menegakkan sholat, atau ya menegakkan sholat maka dia menegakkan agama. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia adalah merobohkan agama. Kemudian disclaimernya, bahwa di dalam unggahan ini mungkin ada kesamaan ide, kesamaan pandang, kesamaan pendapat, kesamaan nama, kesamaan tempat, mungkin itu adalah kebetulan, dan manakala itu mengganggu Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya tegaskan bahwa saya bukanlah seorang kiai, bukan seorang ahli agama, saya manusia biasa yang masih harus belajar. Maka kalau terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul dan caption di thumbnail video ini atau keterangan di description mungkin berbeda dengan apa yang ada di sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini saya khususkan untuk anak cucu saya, keturunan saya, keluarga saya. Tetapi manakala Anda yang di luar keluarga saya mau mengikuti dan mau selalu menyimak channel ini, video ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan sekeluarga. Yang kelima, bahwa unggahan ini sifatnya itu masih subjektif, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu perlu disempurnakan. Bila ada yang lebih, pakailah, itu datangnya dari Allah. Tetapi bila ada yang kurang, itu adalah dari kebodohan saya, maka maafkanlah. Maka sebelum saya tutup, saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping unggahan ini, saya juga memiliki video-video yang lain yang bisa Anda simak setelah ataupun di video ini, yang bisa Anda tonton setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.